Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofi Herunisa dengan NIM 1914294 dari kelas PBSC semester 6. Tujuan dari pembuatan video ini untuk memenuhi tugas ulangan tengah semester atau UTS dari mata kuliah Arbitrase Syariah dengan dosen pengampu Bapak Dr. Haji Syaiful Bahri, CHCM. Oke, kita lanjut ke video pembelajaran yang ketiga. Pada video ini, saya akan memaparkan tentang jenis-jenis arbitrase. Ada dua jenis arbitrase, yaitu arbitrase ad hoc atau yang biasa disebut dengan volunteer, dan yang kedua adalah arbitrase institusional atau yang disebut dengan permanen. Nah, apa sih arbitrase ad hoc dan arbitrase institusional itu? Mari kita akan kupas keduanya. Yang pertama ada arbitrase ad hoc, yaitu arbitrase yang sifatnya tidak permanen. Artinya keberadaan atau eksistensi arbitrase tersebut sangat bergantung pada kebutuhan pihak-pihak yang bertikai atau bersengketa yang menghendaki penyelesaian sengketa melalui arbitrase ad hoc tersebut. Pada prinsipnya, arbitrase ad hoc tidak terikat dengan salah satu lembaga arbitrase. Arbitrase ad hoc dilakukan tanpa bantuan otoritas administratif dan biasanya tanpa bantuan aturan prosedur kelembagaan. Sangat tergantung pada kerjasama antar pihak yang harus menunjuk seorang arbiter yang menyelesaikan sengketa tanpa pengawasan kelembagaan dan harus menetapkan aturan prosedural mereka sendiri yang berlaku. Yang kedua ada arbitrase institusional. Nah, arbitrase institusional ini adalah arbitrase yang melembaga yang didirikan dan melekat pada suatu badan atau bodi lembaga institusional tertentu. Sifatnya permanen dan sengaja dibentuk guna menyelesaikan sengketa yang terjadi sebagai akibat pelaksanaan perjanjian. Jadi, jika para pihak memilih arbitrase institusional, menunjukkan lembaga arbitrase harus muncul dalam perjanjian arbitrase, meski bisa juga disepakati nanti ketika perselisihan muncul jika para pihak memilih. Nah, karena arbitrase institusional ini membawa lembaga, maka dalam suatu perjanjian, sebelum perjanjian belum muncul sengketa, masih dalam perjanjian awal, harus sudah disebutkan, sebaiknya harus sudah disebutkan jika terjadi sengketa, kita akan menyelesaikan di lembaga arbitrase mana, entah itu di BANI atau di Basarnas, begitu ya kalau di Indonesia kan. Itu sebaiknya kan, tapi boleh tidak juga tidak apa-apa, tapi sebaiknya sudah ditentukan jika terjadi masalah, jika terjadi sengketa antara kedua belah pihak akan dibawa kemana larinya, begitu ya, agar tidak bingung. Apa sih perbedaannya, perbedaan arbitrase ad hoc dan juga arbitrase institusional ini? Yang pertama, arbitrase ad hoc. Arbitrase tidak terkoordinasi oleh suatu lembaga. Jadi itu bebas, itu tidak terikat oleh lembaga manapun. Yang kalau arbitrase institusional itu dikoordinasikan oleh suatu lembaga, ya. Dan kemudian arbitrase ad hoc dibentuk secara khusus atau bersifat insidentil untuk memeriksa dan memutus perselisihan sengketa tertentu dalam jangka waktu tertentu. Setelah memutus sengketa ini, berakhir pula arbitrase ad hoc ini. Jadi sistemnya kayak seperti dadakan gitu ya, istilahnya dadakan lah gitu. Kalau misalnya ada sengketa, maka dibentuklah arbitrase ad hoc ini. Jika tidak ada, ya tidak gitu. Jika sudah selesai sengketanya, maka dibubarkan lagi. Beda dengan arbitrase institusional, arbitrase yang melembaga dan bersifat permanen sehingga tidak berakhir setelah memutus sengketa. Karena dia sudah lembaga, seperti lembaganya BANI, Badan Arbitrase Nasional Indonesia, tidak mungkin kan jika salah satu sengketa yang besar sudah selesai, maka BANI dibubarkan, itu tidak mungkin. Maka ini yang disebut dengan arbitrase institusional.
Arbitrase institusional secara garis besar dapat dibedakan menjadi 4 bagian. Yang pertama itu sengaja didirikan. Arbitrase institusional sengaja didirikan untuk menangani sengketa yang menghendaki penyelesaian di luar pengadilan. Arbitrase ini merupakan wadah yang sengaja didirikan untuk menampung perselisihan yang timbul dari perjanjian ini. Pihak-pihak yang ingin menyelesaikan perselisihannya dilakukan di luar pengadilan oleh arbitrase dapat memperjanjikan bahwa keputusan akan diputus oleh arbitrase institusional yang bersangkutan. Faktor kesengajaan didirikan dan sifat permanen yang melekat pada arbitrase institusional ini merupakan ciri pembeda dengan arbitrase ad hoc. Jadi sengaja gitu didirikan arbitrase institusional ini, berbeda dengan ad hoc yang didirikan saat terjadi sengketa saja. Namun arbitrase institusional atau arbitrase permanen ini sengaja didirikan untuk menyelesaikan sengketa manapun gitu tuh, tidak mengenal sengketa mananya gitu. Ini sengketanya umum gitu, mana saja ya. Lalu yang kedua ada bersifat nasional. Nah, arbitrase permanen atau institusional ini dibagi menjadi 2 sifat, yaitu nasional dan internasional. Pada pasal 59 dan 65 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1959 dikatakan bersifat nasional jika kesengajaan pendirian itu hanya untuk kepentingan berdasar berbangsa dari negara yang bersangkutan. Seperti yang sudah dijelaskan, arbitrase institusional merupakan badan atau lembaga institusional yang sengaja didirikan sebagai wadah permanen. Jika pendiriannya hanya untuk kepentingan suatu bangsa atau negara, arbitrase institusional tersebut dinamakan bersifat nasional. Ruang lingkup keberadaan yang bersifat nasional, ruang lingkup keberadaan dan yuridiksinya berarbitrase institusional yang bersifat nasional hanya meliputi kawasan negara yang bersangkutan. Nah, jadi bersifatnya itu nasional dan internasional. Kalau nasional itu menyelesaikan sengketa yang ada di dalam negeri itu saja, seperti Bani dan Basarnas gitu kan, menyelesaikan sengketa-sengketa yang ada di Indonesia saja. Jika ada sengketa dari Indonesia ke negara tetangga, itu tidak diselesaikan di situ, namun diselesaikan di arbitrase internasional. Yang ketiga, bersifat internasional. Nah, ini bersifat internasional untuk menentukan apakah suatu arbitrase ini termasuk arbitrase nasional atau arbitrase internasional. Beberapa faktor dapat dijadikan indikasi, antara lain pokok sengketa, kebangsaan atau tempat tinggal para pihak yang dan para arbiternya, hukum yang digunakan, dan tempat pemeriksaan arbitrasi dilangsungkan. Nah, jadi kalau misalkan tempat arbitrasi dilangsungkan dan para pihak ini adanya di Indonesia, berarti itu di arbitrase nasional, bersifat internasional gitu. Kalau misalkan pemeriksaan arbitrase ini ada di negara tetangga dan juga yang bersengketa itu warga negara Indonesia dan warga negara asing, maka itu bersifat internasional. Yang terakhir atau yang keempat adalah bersifat regional. Dalam pelaksanaannya, cita-cita untuk menggunakan arbitrase regional tampaknya sangat berat, karena arbitrase regional belum tentu dapat diterima oleh negara-negara dunia ketiga sendiri, apalagi oleh negara-negara maju, karena setiap usul yang datangnya dari negara dunia ketiga untuk menggunakan arbitrase regional untuk menyelesaikan perselisihan mereka pasti akan ditantang oleh pihak mitra dari negara maju. Badan arbitrase internasional maupun arbitrase yang bersifat regional. Yang pertama ada International Chamber of Commerce atau ICC, berperan sebagai perwakilan sejumlah bisnis dunia dalam ekonomi global terhadap pertumbuhan ekonomi, pembuatan lowongan kerja, dan kemakmuran. Yang kedua ada American Arbitration Association atau AAA, organisasi nirlaba di bidang menyelesaikan sengketa alternatif, memberikan layanannya kepada individu dan organisasi yang ingin menyelesaikan konflik di luar pengadilan dan masalah. Satu dari beberapa organisasi arbitrase yang mengelola proses arbitrase. Kemudian ada American Society of Maritime Arbitration atau disebut ISMA. Yang keempat ada London Court of International Arbitration, LCIA. Yang kelima ada Center of Dispute Resolution, CDR, di London. Yang
terakhir atau yang keenam ada Australian Center for International Commercial Arbitration atau disingkat dengan ASISA di Australia. Nah, begitu saja video pembelajaran yang ketiga kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.